Medio. Banget, itu jalannya susah banget, kerikil, bahkan batu gede kayaknya itu Batu apung dilewatin. Dilewatin tuh sama Luar BTS. biasa. Nih, RM ini merilis album solo bertajuk Indigo dengan lagu utamanya Wildflower. Na na na. Na 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 na. Na na na. Oke, Dan hebat banget sih menurutku Suga tuh bisa mencurahkan apa ya, traumatisnya dalam sebuah lagu itu tuh nggak gampang karena mencurahkan isi hati juga. Betul, itu trauma yang udah ada dari berapa tahun yang lalu terus tiba-tiba dibuka lagi gitu kan, mungkin berat buat Suga. Kisah nyata kriminal dibalut dalam drama audio yang mendebarkan hanya di podcast Tinggal Nama. Annyeonghaseyo. El Imnida di sini. Odelia Imnida. Iya, sudah dilihat apa ini? Sudah tahu dong siapa yang akan kita omongin pada video hari ini. Iya betul sekali. Pacar-pacar aku. Pacar-pacarnya Odelia. Ini adalah kalau saya yang bilang ini roster kuat nomor 2. Oke, makasih ya. Setelah emak-emak. Oh iya benar. Adalah ARMY. Tim BTS guys. Kita kedatangan ARMY lagi di Kamjagia Korea Watch. ARMY mendunia. ARMY mendunia, luar biasa. Yang kemarin baru nonton, suaranya mana? Komen di bawah meskipun gak nonton. Iya. Tidak apa-apa, kan sendiri. Nanti siapa tahu sudah balik dari Wamil 77-nya. Oh iya, monggo ditonton ya. Amin. Luar biasa. Oke, ini adalah boy group yang lagi hiatus dan memiliki konsep trilogi di album yang rilis di bawah naungan Big Hit Entertainment. Dan ya udahlah ya, BTS. Iya, pasti. Betul sekali. Siapa lagi? Gitu. Siapa lagi kalau bukan BTS? Yes. Nah, para membernya ini ternyata selain mereka membuat lagu untuk grup, mereka juga demen solo. Betul. Karena hiatus ini Kak, jadi pada solo. Yes, pada solo. Yang lagi wamil siapa ya sekarang, Del? J-Hope sama Jin. J-Hope sama Jin. Ada yang nyusul lagi nggak? Belum ada sih sejauh belum ada. ini. Ini berdua doang ya? Baru 2 yang masuk. Baru 2 doang. Oke. Nah, yang pertama tadi seperti yang disebutkan oleh Odelia, J-Hope yang lagi wamil sekarang. Ya, betul. Kita rencananya hari ini mau ngebahas tentang lagunya mereka. Oke, boleh gitu. Kak. Ini pasti hafal dong. Iya. Iya. Pasti. Pasti hasilnya. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Tuh, kenapa roster kuat? Jangan Betul. ditanya jawabannya, luar biasa. Oke, J-Hope ini adalah member BTS yang pertama kali merilis album solo bertajuk Jack in the Box yang dirilis 15 Juli 2022 tahun lalu. Nah, ini ternyata selang 2 minggu setelah rilis Jack in the Box ini, J-Hope langsung membawa debutnya ini ke Lollapalooza. Betul. Oh, luar biasa. Ini kalau dari Odelia sendiri yang yang nyangkut dan nyantol mungkin ya lagunya dari Jack in the Box ini yang mana sih? Aku more sih Kak, soalnya itu kayak nyeritain jalan suksesnya J-Hope gitu. Kita semua tahu kan BTS tuh. Saya tahu. Iya. BTS tuh lika-likunya banyak banget. Betul. Dan dia di sini nyeritain kehidupan dia, kesuksesannya dia. Ya, aku sebagai ARMY seneng sih. Maksudnya ngelihat mereka ya. Ngelihat mereka segede ini, sesukses ini, dan siapa sih yang nggak tahu BTS Kak? Betul. Tidak kan? ada. Iya ya. kan? Yang nggak tahu pasti ya sekelebat denger pasti. Pasti setengahnya BTS tuh apa sih? Oh itu loh boy band paling terkenal gitu kan. Ya. Aduh, sampai ini kena. Bener sih, bener. Itu iya, mereka dari yang betul. dari benar kata Odelia, Sobat Medio, BTS tuh perjalanannya panjang banget. Dari mereka debut tahun berapa? 2013 ya, 13 yang Gen 3 semuanya ya. Iya, betul. Gen 3 semuanya itu pada debut di sekitar tahun segitu. Dan akhirnya di tahun berapa mereka meraih kesuksesan masuk Billboard tuh 2019 2020 2019 20 terus kemarin juga masuk lagi. Betul. Itu bermakna sekali berarti banget ya, itu jalannya susah banget, kerikil, bahkan batu gede kayaknya itu dilewatin. Batu apung dilewatin tuh sama luar BTS. Biasa. Nah ini kan ada 10 nih, ada intro, Pandora's Box, More yang tadi disukain sama Odelia, Stop, Equal Sign, Music Box Reflection, terus What If, Safety Zone, Future, dan juga Arson. Ini luar biasa banget ya. Nah ini kan lagu More ini genrenya kan grunge. Iya. And rock. Betul. Ini konsep yang gelap. Gelap. Emang J-Hope tuh kayak begitu? Doyannya yang gelap. J-Hope tuh rapper kan Kak? Betul, jadi saya setuju dengan Anda. Doyannya yang emang gini deh, metal gitu. Dan gue akuin suara dia emang bagus. Betul. Kalau untuk seorang rap ya, kalau misalnya Suga dengan suara beratnya dia, J-Hope tuh kayak apa ya? Ya, unik.
catchy gitu loh suaranya. Catchy, suara dia catchy. Langsung denger suara dia tuh nyantol gitu. Kayak ini J-Hope nih. Ini J-Hope nih ini pasti. J-Hope pasti. Gitu. Bener, saya setuju. Nah, ini kan di verse pertamanya ini kan ada J-Hope ini menyeritain soal dirinya yang kerja keras betul sekali. Karena kan memang kalau nggak salah juga J-Hope juga kadang suka ngebantuin proses pembentukan lirik ya. Iya, betul banget. Itu apa ya? Dia emang mau memberikan yang terbaik kayaknya buat ARMY. Bukan kayaknya, pasti gitu. Pasti. Betul. Apalagi setelah dia ngeluarin album, dia wamil kan, itu kita sebagai ARMY kesepian. Nah itu tuh buat nemenin kita tuh si album-album ini gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya kesepian konten gitu, nggak ada. Betul. Ya, terima kasih Korea Selatan. Wamil hanya untuk laki-laki saja. Terima kasih telah menemani saya Twice. Aku kesepian guys. Gimana dong? Tidak masalah. Kan hanya 2 tahun 1 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun aja. Ya 2 tahun kerja juga lupa pasti kan. Dia pasti nggak lupa sih, maksudnya masih ditemenin. Iya. Gitu kan. Makanya kenapa ada album ini, konten ini tuh buat itu guys. Nemenin aku 2 tahun itu. Nemenin aku 2 tahun ini nggak dilepas nih. Dua-duanya nih. Gue pegang biar nggak hilang. Nah ternyata di sini J-Hope tuh juga nyampein kalau lagunya ini jadi favorit seseorang, terlebih buat ARMY. Ini adalah motivasi dan juga kesenangan dalam hidupnya dia. Luar biasa ya, berarti emang sangat cinta. Emang sayang banget dia Kak sama ARMY. Banget sama ARMY. Sayang banget. Aku juga jadi sayang. Gitu. Ngomongnya ini ya, kayak dari hati banget. Dari hati, jadi sayang. Iya. Aku sayang sih sama J-Hope, sayang banget. Keren ARMY. Kalian ARMY juga keren semua yang ada di luar sana. Nah, berikutnya ini dia. Ini adalah Mas Jin BTS, The Astronaut judulnya. Nah, ini kan sebelum Jin wamil ini debut solonya itu yang paling dinanti ARMY karena ini lewat apa judulnya The Astronaut ini kan. Jadi salah satu yang paling dinanti, dan ini ternyata untuk memulai hidup barunya tanpa ARMY karena menjalani dinas militer. Betul. Why? Ya, jadi dia bikin lagu ini sebenarnya buat mungkin lebih ngomongin ARMY, aku wamil dulu ya, nanti aku balik lagi gitu. Ya ampun. Fun fact Kak, kamu nggak berkaca-kaca nggak nangis kan? Aku nggak mau dengerin lagu ini sebulan atau 2 bulan gitu. Aku takut nangis. Oh, tapi udah didengerin kan? Dan gak sengaja keputar di radio, itu aku nangis. Aku langsung nangis karena ini mata kamu berkaca-kaca. Jangan nangis. Ini aku merinding gak beneran? Ya ampun, iya lagi beneran. Karena aku takut aja, nggak takut sih, lebih kayak aduh aku ditinggal wamil. Ya, karena dia yang pertama wamil kan. Kedua. Iya. Yang pertama siapa ya? J-Hope. J-Hope dulu baru di Jin ya. Oh, kebalik saya. Kayak gitu. Itu aku 2 bulan deh kalau nggak salah, aku nggak mau dengerin lagunya karena aku takut nangis. Terus nggak sengaja keputar di radio, ya netes juga sih. Banjir habis itu udah. Itu di radionya radio mobil sendiri atau transportasi publik? Mobil sendiri waktu itu. Enggak ini ya? Enggak. Waktu itu lagi perjalanan ke kantor kan, terus loh kok diputer gitu kan, langsung netes tiba-tiba. Ya udahlah. Ya, teman-teman saya yang tahu, teman-teman saya yang ARMY juga sama semuanya. Mendengarkan lagu Astronaut ini banjir. Iya. Ya karena emang kayak seperti itu ya. Magicnya suara Jin tuh itu. Betul sekali. Nah, ini ternyata nggak cuma jadi produser aja. Coldplay juga mainin alat musik yang mengiringi Jin BTS. Ditambah nih Chris Martin, anaknya ini Moses Martin juga jadi vokal latar dalam lagunya. Betul. Wow. Makanya lagu ini spesial banget sih Kak. Ya, dan itu yang waktu konser di Argentina kalau nggak salah ya, yang tiba-tiba Jin muncul di konsernya si Coldplay itu. Dan itu best banget. Best banget sih. Bisa nggak pas Coldplay kesini Jin muncul, nggak bisa? Nonton nggak Coldplaynya? Kebetulan nggak dapet tiket, mungkin nanti jangan berharap. Jangan berharap nanti kalau misalnya beneran emang lari itu. Aku nangis beneran sih Kak. Nangis. Jangan. Aku nangis beneran, iya bener. Nah kecuali emang udah dapet tiketnya, udah baru boleh berharap. Oh ya, nanti kalau aku dapet tiket aku berdoa. Nah itu baru. Ya kan tiba-tiba wamil ada kan. Betul. Itu emang ya kita juga bisa ngeliat di TikTok, video-video di sosial media. Kedekatan antara Chris Martin dan Jin itu berasa banget di lagu The Astronaut ini kan. Dan emang benar-benar ini menceritakan isi hatinya Jin untuk ARMY, betapa bersyukurnya dia memiliki ARMY. Oh, dia lihat salah satunya. Aku salah satu ARMY di dunia. Luar biasa. Satu dari sekian banyak ARMY di dunia ini, luar biasa. Nah, dan akhirnya The Astronaut ini juga mendapatkan 15,3 juta views dalam 20 jam pertamanya, luar biasa. Yang dirilis 28 Oktober 2022 kemarin. Oh, amazing ya. Ini dukungan dari ARMY banget 20 jam ini ya. Betul. Iya.
dukungan ARMY ini untuk uang Jin untuk- tersayang. uang untuk- Jelas. Kalau untuk BTS nggak mikir. Kalau untuk makan besok mikir mau makan apa. Yang penting ada uang dulu buat beli album sama Betul. buat beli ini ya. Buat beli ini nggak apa-apa. Astagfirullah, ya Allah, benar-benar luar biasa. Nah, di sini nih analogi dari music videonya nih ibarat Jin itu seorang astronot yang memilih kembali ke bumi tempat tinggalnya Betul. orang yang dicintainya itu adalah ARMY. ARMY. Iya. Oh, jadi gitu ceritanya di Iya. balik MV-nya. Iya, jadi dia ceritanya kayak keluar bumi dulu untuk wamil yang benar-benar nggak bisa kontakan, nggak bisa konten apa segala macam, terus balik nanti baru deh ketemu kita lagi. Tapi gue salut deh dengan BTS ini, mereka nyamperin ya. Iya. Foto dulu bareng sama si Betul. Jin yang udah plontos. Yang udah botak. Yang udah botak kan bareng sama J-Hope Betul. juga gitu kan. Ya ampun. Bahkan J-Hope bisa ada juga. Dan gitu ada kan. juga di situ Iya. ya masalahnya. Kan itu hebat banget sih. Keren. Mereka ditaruhnya di dalam kan. Kalau nggak salah Iya. ini wamilnya kan. Amazing. Oke, dan ini siapa lagi kalau misalnya RM Leader, our leader, rap monster. Dan kalau misalnya saya perempuan mungkin saya biasa dia. Kalau saya perempuan, ya kan. Tapi emang dia ini banget sih Kak. Maskulin. Betul. Yes. Dan kayak apa ya? Aku ngeliatnya cocok nih jadi pacar gue gitu. Enggak ya? Nggak apa-apa, mimpi boleh, cocok. Tapi gue akuin kalau untuk RM ini satu-satunya. Makanya kenapa gue bilang kalau gue perempuan gue akan bias dia. Dia album solonya yang gue dengerin. Oh, Dia emang lagunya featuring bagus-bagus sih Kak. bagus featuring sama siapa? Anderson Paak Anderson juga ada. Paak, ya kan? Yang White Flower yang gue kira suaranya Jimin, Taunya bukan. taunya bukan. Betul. Itu semua orang kegocek tapi ternyata suaranya bukan suara Jimin. Luar biasa. Nah, ini RM ini merilis album solo bertajuk Indigo dengan lagu utamanya White White Flower. Na na na. Na na na. Na na na. Oke, nah RM juga ini sebagai penulis semua lagu dalam albumnya. Luar biasa. Sendiri Kak. Sendiri lagi. Nulis. Ah. Gila ya. Ya, kalau kita lagi gabut gitu kan, kalau nggak main Mobile Legend kita jajan, Tidur. dia nulis lagu, Makanya. nyari duit. Amazing. Dulu bikin puisi waktu SD aja nilainya di bawah KKM. Dia bikin lagu Satu album, Gimana men. coba? Bayangin. Beda jauh emang sama orang jenius sama. Beda. Iya. Emang dia udah ada passionnya di situ. Iya, kan? betul. Bener banget. Nah, di sini Del ternyata pasca dia merilis White Flower ini berhasil memuncaki iTunes pada 87 negara dan music videonya juga di posisi nomor 1 di trending music di YouTube. Tapi gue akuin music videonya emang bagus banget. Iya sih, Dia aku di tuh padang gurun. suka Padang. di album ini tuh apa ya Kak? Kalau aku istilahnya tuh aku suka lagu yang duduk gitu. Jadi kayak kalau duduk dengerin lagu tuh enak gitu kayak gitu. Flower Field, that's what I'm at. Kayak bisa sambil chill Iya gitu sih, chill kan. Ya, I'm Still Alive juga kan ya. Iya, betul. I'm Still Alive. Gini-gini gue ARMY men, dikit-dikit ya, nggak apa-apa. Oke, berarti emang RM ini juga gimana ya kalau misalnya bicara kita orang yang menciptakan lagu, padahal dia adalah rapper kan. Nggak semua orang tuh bisa langsung klik dengan lagu Betul. rapper, tapi dia tuh bisa masuk gitu ke semua. Jadi Bisa semua sih Kak dia. jadi apa ya, dia nge-rap pun kayak bukan nge-rap, nyanyi gitu kan. Iya, emang orang jenius begitu. Albert Einstein Iya, dia. emang kayak mungkin dia ngomong aja tuh udah kayak gue mau bikin lagu deh gitu ya kayaknya. Iya sih bener. Ini bisa jadi lagu nih gitu. Iya. Ngomong tuh udah kayak, oh bulan depan album sih kayak gitu kali ya. Iya udah, itu bisa jadi banget. Nah ternyata ini mungkin RM juga tahu kalau Rap Monster atau Kim Namjoon atau RM ini suka sama hal yang sederhana. Betul. Hidupnya yang dulu, tapi dia juga sudah berjalan jauh banget sampai ke sini. Dan itu terbukti juga dari music video juga terlihat gak terlalu lebay, sederhana banget. Dan ternyata klimaks dari music video ini pas RM menatap ke arah langit, melihat sunset dengan keputusannya untuk hidup sebagai seorang RM dan Kim Namjoon sekaligus. Dan dia mendapatkan kedamaian. Dan dia paham apa yang dia inginkan dan membangun impian baru. Makna yang sangat deep sekali ya. Emang kayak orang-orang kayak RM tuh udah tahu deh tujuan hidup dia lahir tuh buat apa tuh udah tahu. Gue harus jadi RM. Iya. Kalau kita kan Kim kayak Namjoon. besok ngapain ya gitu. Ya, gue mikir besok aja kayak agenda gue besok. Kalau RM tuh udah kayak 10 tahun lagi gue mau ngapain. Ya. Gue tahu gitu. Waktu dia SMA tuh kayak, nih kayaknya gue 10 tahun lagi jadi leader sebuah grup band yang terkenal seluruh dunia. Tuh kalau di sekolah disuruh nulis apa namanya
cita-cita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu tuh dia udah ada gitu. Kalau kita dia udah jelas. 5 tahun lagi apa ya? Kita kan cuma mikir cita-cita kamu jadi apa? Dokter. Who knows, man? RM, come on. Udah tahu kayak cita-cita gue bakal jadi member BTS gitu. Udah fix banget. Kalau kita dulu dokter, besok ganti polisi, besok udah beda lagi gitu kan. Udah beda. Ya ampun. Oke, tadi kita bicara mengenai RM. Sekarang, ya ini yang dikira ada di lagunya RM yang tadi. Mas Jimin. Nah, Mas Jim in. Lagu Like Crazy-nya jadi title track di album debut solo Jimin ini bertajuk Face. Dan lagu lain dalam album ini adalah Face Off dengan interlude-nya Dive, Alone, Set Me Free Part 2, dan Like Crazy bahasa Inggris. Dan untuk hari ini bakal fokus bahas Like Crazy-nya dulu. Okay. Kenapa sih emang Like Crazy ini kayaknya yang paling booming ya emangnya ini? Kalau dari aku ya Kak, masuk aja sih di telingaku. Suara Jimin tuh kayak tipis, soft gitu. Soft banget. Ya apalagi yang waktu kolaborasi sama Taeyang juga enak. Emang apa ya? Ya BTS kan isinya emang orang-orang jenius gitu ya. Yang ngomong aja tuh orang jenius. Ngomong aja tuh suaranya udah langsung bernada gitu. Tapi gue akuin kalau Taehyung ngomong, oh ini orang pintar. Iya, betul. Suara beratnya emang bagus. Taehyung. Oh, biasanya saya lupa, astagfirullahaladzim. Benar. Nah, ternyata di sini RM ini turut berkontribusi dengan penulisan lagu bergenre synth pop. Nah, milik Jimin. Menjadi solois Korea Selatan pertama yang debut di puncak Billboard Hot pas bulan April kemarin. Betul, iya. Keren ya Mas Jimin ini ternyata. Iyalah keren. Emang BTS keren, gimana? Emang keren lah pasti. BTS nggak ada yang nggak keren. Keren semua. Iyalah. Bener banget. Dan ternyata selama periode pencatatan dari 24 sampai 30 Maret 2023 ini kurang lebih seminggu yang lalu Like Crazy ini terjual 254.000 unit. Wow. Keren dalam bentuk sih. unduhan dan juga dalam bentuk CD. Gila. Ini mantep. ARMY itu loyal semua Kak. Loyal dan royal. Betul. Dan royal. Amazing banget. Oke, ini kenapa sih seorang Jimin itu bisa pada akhirnya dia tuh tipenya apa? Tipenya tadi kan kalau misalnya J-Hope itu kan lebih ke rock, dark gitu. Kalau Jimin kalau Odell baca tuh dia tipenya gimana sih? Pop aja sih Kak sebenarnya. Pop aja dia ya orangnya. Iya, betul. Dan apa ya, di album ini tuh juga keren banget sih Kak, karena banyak banget musisi besar yang semua orang tahu tuh ada gitu loh. Ada P-Dog, Supreme Boy, Ghost Loop, Evan, Chris James, RM aja ada gitu di situ. Iya apa ya, dia tuh kalau misalnya bicara pinter ngajak orang sih pinter sih. Bisa berkolaborasi ya. Betul. Emang keren sih. BTS tuh bikin album yang bisa ngajak semua orang, terus semua orang dengerin, dan semua orang nerima lagu itu. Betul banget. Oke. Kenapa Mantap. Ya? Mantap untuk ARMY Indonesia dan juga untuk BTS dong pastinya. Betul. Alright, nah coba nih Like Crazy itu sebenarnya apa sih? Nyeritain apa sih, Del? Kalau ARMY itu pasti tahu itu nyeritain apa. Kalau ARMY itu pasti tahu, ya nggak guys, betul kan? Ensiklopedia ARMY. Let's go. Jadi tuh ini nyeritain tentang perasaan sakit, kehilangan, patah hati, ya pokoknya. Semua yang dirasain. Semua yang dirasain lah. Dan ini tuh terinspirasi dari film favorit Jimin. Judulnya Like Crazy. Itu kalau nggak salah filmnya 2011. 2011 dulu Like Crazy. Makanya dia menciptakan lagu dari situ. Iya, ini tuh tentang patah hati karena cowok cewek nggak bisa bersatu, beda kewarganegaraan guys. Gimana tuh? Kayak aku sama kayak ini ya. Iya, sama kayak kita aja pada umumnya. Kita berkutat dengan beda agama. Dengan apa? Ini beda kewarganegaraan. Betul. Luar biasa. Satu di Indonesia, satu di Korea gitu. Ini ngomongin Anda dengan ngomongin Mas saya sendiri Mas sebenarnya. Jadi ya relate lah ya lagunya. Relate. Ya mungkin abis ini ARMY langsung ngedenger ya mungkin supaya nginget-nginget ya kalau misalnya jodoh Anda itu jauh dan artis terkenal. Betul. Ya. Jadi ya mungkin bisa dipikir-pikir lagi ya guys. Oke, kita tadi udah ngomongin Jimin, RM, J-Hope, Jin juga udah. Ini dia salah satu dari rap line-nya BTS, Mas Agus D alias Mas Suga. Betul, yang baru selesai konser kemarin. Kurang baik apa? Dikasih 3 hari konsernya sama Mas. Habis lagi tuh tiket. Habis lagi tiketnya. Bayangin coba. Gimana sih itu Mas Suga itu bisa 3 hari? Ceritanya kuat ya dia ya. Katanya kemarin sempat batuk-batuk. Iya, tapi demi ARMY
pasti dia sih. apa sih yang enggak buat kalian, sayangku gitu kan. Sayangku. Itu kita tahu tuh kenapa dia batuk-batuk tuh. Kalau misalnya nonton video reaksi sama Tasya tuh gara-gara Taichan ya. batuk Mas Suga nih. Tapi nggak apa-apa. Belum makan cilok dia. bawain mumpung masih di sini. Nah, ini Agus D ini dia tuh albumnya tuh Amigdala ya. Ini adalah salah satu judul. Oh, ternyata itu salah satu judul lagu. Maaf, Army salah. Ini album terbarunya bertajuk D-Day. Nah, dalam film dokumenter Suga, Road to D-Day yang ada di salah satu, ya kita bisa nonton di situlah intinya ya. Dia sempat nyeritain proses penciptaan lagunya itu ternyata berat banget. Emang betul. Kenapa? Ini sebenarnya nyeritain hidupnya dia sih yang traumatis buat dia, bahkan buat aku juga sih Kak kalau lihat MV-nya, karena itu ada satu scene yang diulang-ulang terus. Jadi dia waktu itu pernah cedera bahu karena nganterin pizza. Nah, jadi terus abis itu dia nyeritain tentang bapaknya sakit, ibunya juga. Dan itu scene itu tuh diulang-ulang terus Kak. Jadi benar-benar traumanya Suga tuh bisa nyampe ke aku dan ke kita semua sih. Itu emang lagunya. Itu makanya dicurahkan ke lagunya itu ya si Amigdala. Dan hebat banget sih menurutku Suga tuh bisa mencurahkan traumatisnya dalam sebuah lagu itu tuh nggak gampang karena mencurahkan isi hati juga. Betul, kan? Itu trauma yang udah ada dari berapa tahun yang lalu terus tiba-tiba dibuka lagi gitu kan mungkin. Berat buat Suga. Yes. Dan ini kan benar-benar kayak mengungkapkan saat-saat emosionalnya dia ya. Termasuk termasuk operasi jantung ibunya yang diagnosis kanker hati dan juga ada diagnosis kanker hati ayahnya ya. Betul. Jadi dia bawain lagu ini tuh benar-benar serius, emosional ya, yang tadi aku bilang juga kita pun ikut kebawa karena lagu ini. Jadi wajar lah kalau misalkan dengerin lagu ini nangis gitu karena emang lagunya seserius itu, seemosional itu. Dan kita bisa ngerasain apa yang Suga rasain gitu. Iya, benar. Dan ini juga ngelihat kemarin beberapa cuplikan dari konser How to Treat Army by Suga ini dia main piano. Iya, betul. Dia main gitar dan dia tuh menurut gua salah satu rapper yang gimana ya? Kalau tadi kan kalau RM kan bisa mungkin nggak semua lagunya itu kayak nge-rap. Tapi kalau Suga tuh rapper yang bisa nge-treat semua army-nya tuh sama gitu kan. Iya. Gimana ya maksudnya bisa soft. Betul. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Odelia tadi betul, dia bisa mencurahkan isi hatinya ya Odelia. Iya, dan itu keren karena untuk nyeritain suatu trauma ke dalam lagu itu susah. Kita aja buat cerita ke orang susah. Benar. Kita biasa suka dipendam sendiri. Iya, tiba-tiba nangis di kamar atau di bawah shower gitu kan. Tiba-tiba atau di hujan. Iya, hujan terus nggak nyadar netes juga gitu kan. Allah. Nah, sementara Suga bisa ngebuat suatu traumatisnya dia ke lagu. Dan itu salah satu alasan kenapa konser kemarin itu tiketnya habis, saudara-saudara sekalian. 3 hari. 3 hari, men, bayangin. Nggak ada yang kosong. Iya, nggak ada yang kosong tuh, bayangin. Luar biasa. Dan ya, saya sebagai seorang onse sangat keren banget kalian untuk Army Indonesia bisa solid yang pertama. Betul. Bisa sangat mencintai seseorang. Setuju orang BTS itu dengan sangat equally semuanya. Betul. Equally semuanya dan luar biasa sekali. Kalau dari Odelia sendiri mungkin ini kan 2 orang mas ini kan lagi wamil. Iya. Masih ada sisa 5 lagi. Harapan untuk mereka dan mungkin wishlist dari seorang Odelia karena kemarin sudah ada Suga nih yang datang nih. Pengennya apa? Mungkin siapa yang datang ke sini, nextnya siapa? Silakan. Aku cuman berharap mereka sehat. Karena mereka jadwalnya padat banget dan aku yakin susah sih untuk menjalankan aktivitas sebanyak itu. Yang penting mereka sehat aja dan wishlistnya semoga mereka konser bertujuh ke Indonesia lagi. Amin. Itu berarti 2025 26 mungkin. 2026. Oke. Nah, betul. Ini kita terakhir mungkin ya. Ini bawa apa sih? Ini Army Bomb. Army Bomb. Betul. Bomb. Lightsticknya BTS. Amazing. Jangan lupa dibeli guys. Siapa nih? Ini Taehyung, pacar aku. Taehyung. Army Bomb Taehyung. Army Bomb Taehyung. Aduh gimana ya, nggak bisa. Dua-duanya harus dua-duanya pokoknya. Amazing. Oke, terima kasih Del.
Ya, luar biasa juga. sekali. Jadi kita dapat insight-insight baru. Mungkin selain dari ARMY kita juga jadi tahu makna-makna dari lagu-lagu yang betul. Ya, lagu solonya BTS lebih tepatnya kan karena kita hari ini ngebahas yang solo. Luar biasa sekali. Jangan bosan diundang ke Kamjagia Korea, siapa tahu nanti 2025-2026 studionya udah jadi studio yang besar. Udah isinya BTS. Udah isinya BTS. Ngundang BTS. Amin. Kalau misalnya BTS ini gue ya yang wawancara, awas ya orang cewek. Sekali lagi thank you Del. Kita akan berjumpa lagi di episode Kamjagia Korea lainnya. Jadi stay tune terus di episode-episodenya What's On. Alright, bye-bye. Bye, annyeong. Annyeong.